Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Maret 2022 energi cinta asmara. Dan selalu sebelum aku mulai pembacaanku, aku akan selalu ingatkan ke kamu bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general, sangat umum, bukan personal reading, bukan juga private reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu boleh cari placement kalian yang lain ataupun kamu boleh move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dan nggak seneng gitu ya, silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya dan jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan energi cinta asmara bulan Maret 2022 sampai ketemu di pembacaan kalian masing-masing. Aries yang single, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian Maret 2022 ya. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries. Apa cerita dan pesan-pesannya? The High Priestess. Kalau yang aku lihat di sini sih, masih rasanya mungkin situasi dan kondisi kamu tuh pada saat ini masih belum jelas ya, masih berantakan, masih di satu sisi kamu berusaha untuk tetap tegap berdiri, kuat, tetap bisa mengontrol situasi, mengontrol diri kamu, tapi ada hal-hal yang kayaknya mungkin dikarenakan kamu berusaha mengontrol segala sesuatunya itu jadi bikin kamu kayak frustasi. Mungkin hal yang ingin kamu dapatkan dengan apa yang terjadi ini agak bertentangan gitu loh, sehingga ini yang bikin kamu tuh, "Aduh kenapa sih nggak bisa begini? Kenapa sih harus begitu? Kenapa sih ada masalah ini?" Ada banyak ketidakmengertian mungkin buat beberapa dari kamu ya, ada hal yang bikin kamu bingung, ada hal-hal yang bikin kamu jadi ya jadi mikir-mikir hal itulah. The High Priestess dalam keadaan terbalik. Eh Kadang-kadang kita nggak bisa ya, maksudnya nggak selalu segala sesuatunya bisa kita kendalikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan di saat segala situasinya berjalan berlawanan dengan apa yang kita inginkan, kita kadang-kadang harus bisa kayak apa ya, mengizinkan diri kita untuk go with the flow gitu. Mungkin pada saat ini kalian berusaha untuk ngelawan pikiran kamu, ngelawan perasaan kamu, tapi ini tuh malah bikin kamunya jadi ibaratnya ya, ini tuh arus air ke sana. Sedangkan perahu kamu tuh kamu mau paksain ke sini. Akhirnya apa? Akhirnya crash gitu loh. Akhirnya kebalik. Nah, itu tuh rasanya tuh seperti itu. Ace of One dalam keadaan terbalik ya. Iya, kalau yang aku rasakan tuh kayak rasanya ini ya, rasanya tuh kayak ada kayak bentrok gitu loh. Ada kayak bentrok yang membuat kamu jadi kehilangan gairah, jadi kehilangan tenaga, jadi nggak semangat. Dan kamu berusaha, kalau yang aku rasain gitu ya, berusaha untuk mungkin mengalihkan fokus kamu, mungkin melakukan hal lain, tapi kamu mungkin kayak gue berusaha ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi kok kayaknya semua tuh rasanya kayak hambar gitu loh. Rasanya tuh kayak nggak ada yang bikin gue tuh bisa semangat gitu loh. Nggak ada yang bikin gue bisa kayak kehilangan motivasi. Rasanya tuh kayak kehilangan motivasi gitu. Kehilangan motivasi, kehilangan semangat ya. Death. Dalam keadaan terbalik ya. Five of One dalam keadaan Death-nya dalam keadaan tegap. Five of One-nya dalam keadaan terbalik. The Lover card dalam keadaan terbalik. Ace of Swords dalam keadaan tegap. Iya, kalau aku lihat di sini ada sesuatu
yang baru saja berakhir. Mungkin buat beberapa dari kamu ya, karena ini ada the lover card juga dalam keadaan terbalik, kamu mungkin baru saja mengalami perpisahan, berpisah dengan orang, kehilangan seseorang. Tetapi ada sesuatu yang harus kamu akhiri, dan inilah yang harus kayak ada perubahan, menyebabkan satu perubahan. Buat beberapa dari kamu, ini juga bisa kamu mungkin kenal dekat dengan orang lain, tetapi kamu kayaknya ngerasa kok hubungan ini statusnya nggak jelas, dan dia kok kayaknya bukan hanya sama gue, dia banyak option-option lain, dan gue harus mengambil sikap, ya, gue harus memutuskan sesuatu. Cuman kalau buat beberapa dari kamu ya ini, kamu lagi baru saja melewati sesuatu di mana kamu harus kehilangan. Ini masih dalam in grief ya, masih dalam rasa sedih, rasa kecewa, rasa kehilangan lah, rasa berduka gitu ya. Dan kamu sebenarnya mungkin ada kayak rasanya tuh, gue masih berusaha untuk bisa mengerti segala situasi ini terjadi. Gue pengen belajar, gue pengen bisa memahami. Itu tuh rasa-rasa ingin gitu ya. Mungkin juga buat beberapa dari kamu ada hal yang kayak bikin kamu tuh rasanya tuh kayak nanggung gitu loh rasanya. Kayak belum gitu loh, mungkin belum ikhlas gitu ya. Mungkin belum bisa terima, mungkin belum paham. Tetapi kayak nggak ada lagi yang bisa kamu pertahanin, nggak ada lagi yang bisa kamu perjuangin. Apapun itu, walaupun kamu ada di posisi yang benar, walaupun kamu di posisi yang nggak tahu ataupun nggak memahami apa sih yang membuat ini semua penyebabnya, penyebab yang dari luar kah, penyebab yang dari dalam kah. Tapi kayak nggak ada lagi yang bisa kamu buat untuk memperjuangkan ini, memperjuangkan mungkin rasa kamu, memperjuangkan bahwa gue nggak salah kok, memperjuangkan bahwa kamu itu tuh rasa-rasa kayak begitu. Tapi dengan the lover card itu kayak kamu harus ngerasa kayak dipaksa untuk menelan satu keadaan, dan nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan untuk kamu bisa mempertahankan, ataupun nggak ada pilihan untuk kamu melakukan sesuatu dengan argumentasi kamu gitu ya. Tapi ini kayak mungkin buat beberapa dari kamu ini kayak keputusan sebelah pihak, dan kamu mau nggak mau ya harus nerima itu. Dan ini yang bikin kamu tuh kayak ini ada rasa nggak terima nih, tapi gue harus nelen. Dia udah nggak kasih pilihan, gue harus terima. Gue pun udah ya sudah mau terima nggak terima. Tetapi di sini kayak masih ngegantung rasanya gitu loh. Rasanya tuh kayak masih mungkin menunggu kesempatan, menunggu peluang gitu ya, menunggu mungkin mereka berubah pikiran dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi kayak gue nunggu apa, segala sesuatunya udah. Dan mungkin dengan kamu kayak kehilangan pegangan gitu ya, kayak kehilangan, kamu jadi gue harus gimana ya gitu loh, gue harus kemana ya, gue harus ngelangkah kemana ya, nah itu tuh yang hal-hal yang bikin kamu jadi kayak frustasi gitu loh. Sedangkan kamu ngerasa ada sesuatu yang mungkin diumpetin dari kamu, ada sesuatu yang disembunyiin dari kamu, dan ini yang bikin kamu tuh ya rasa penasaran kadang-kadang bikin kita jadi kayak begitu gitu ya. Rasa ketidakjelasan, nggak dapat closure juga bisa bikin kita tuh jadi kayak iya ikhlas nggak ikhlas gitu ya. Ikhlas tapi penasaran kenapa. Nah itu namanya belum ikhlas. Ikhlas itu menerima, memahami bahwa oh ya ini adalah situasi yang terjadi dan gua harus melewati ini, gua harus belajar dari
hal yang sudah terjadi ini, baik mengenai situasinya, baik mengenai orang lain, yang termasuk dengan diri gue sendiri. Kenapa hal ini kan it takes two to tango ya, kalau misalnya ini berhubungan dengan orang lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan mempelajari apa yang perlu kamu pelajarin, dan kadang-kadang kita harus ngelepasin itu dan melepaskan rasa penasaran kita, karena seringkali rasa penasaran itu yang menyabotase kita sendiri. Page of One, nggak ada kabar, nggak ada berita, kamunya mungkin masih menunggu, tapi nggak ada kabar gitu loh. Six of Pentacles ini ibaratnya ada dua sisi atau dua kubu. Iya, apa yang kamu lakukan pada saat ini tidak sebaliknya dengan apa yang mereka lakukan, gitu loh. Tidak adanya keseimbangan. Dan di sini juga mengenai keseimbangan di dalam diri kamu. Bagaimana kamu bisa fokus di dalam situasi ini, mengembalikan kembali keseimbangan kamu. Nah, ini orang sering kali kadang-kadang berpikir apa sih keseimbangan? Iya, balance kamu dikembaliin lagi. Selama ini masih begini-begini ya, ini masih berantakan, masih belum bisa mengontrol apa yang harus gue pikirin, apa yang gak harus gue pikirin, apa yang harus gue rasain, apa yang gak harus gue rasain. Tapi memang secara manusia kita punya berbagai macam rupa emosi. Dan kadang-kadang kita ingin kita kuat, kita baik-baik saja. Dan kadang-kadang kita berpikir dengan kita tidak mau merasakan si rasa-rasa yang sedih, yang marah, dan lain sebagainya, itu bisa mengganggu keseimbangan kita. Itu bisa bikin kita oleng. Karena apa? Kita berusaha untuk naik ke atas, tetapi ini dengan rasa-rasa yang kita berusaha untuk abaikan ini, dia menekan kita untuk turun ke bawah. Akhirnya apa? Akhirnya berlawanan, bertentangan, dan lama-lama kita akan kehilangan kendali. Nah, ini yang perlu kita, oh ya, memang alurnya ke sini kita ikutin, tetapi kita juga mengizinkan diri kita untuk belajar. Apa yang perlu sih gua ambil hikmahnya dari hal ini? Dan harus berani. Ace of Swords itu ya, itu kan pedang gitu ya, pedang. Kadang-kadang di saat kita mengambil satu keputusan, itu bermata dua. Bermata dua, walaupun mungkin ada pihak yang merasa enggak merasa terrugikan dan lain sebagainya, tapi ini tuh mengarahnya kedua belah gitu loh, kedua belah arah, baik yang mengambil keputusan, baik yang memutuskan. Dan kalau aku lihat di sini sudah tidak adanya harmonisasi, sudah tidak ada mungkin juga chemistry, sudah tidak ada rasa saling dan lain sebagainya, di mana mungkin satu pihak di sini yang masih belum bisa menerima, ini masih ingin ngutek-ngutek gitu loh, ingin berusaha menuliskan ending ceritanya, jangan begini dong, jangan titik dulu dong, masih ada koma dong, ini jangan tanda seru tapi tanda tanya dong. Nah, kayak begitu. Jadi masih ada satu ketidakterimaan. Ini bisa dari pihak kamu ataupun ini adalah pihak orang yang sudah menjadi masa lalu kamu, di mana ini sudah berakhir. Karena yang aku lihat di sini, buat sebagian daripada kamu, ini bisa jadi ya mereka sudah malas, sudah capek gitu ya. Orang ini mengakhiri karena dia sudah capek dan malas untuk mempertahankan sesuatu yang kayak buat dia tidak bisa lagi diperbaiki, dan gak ada cara lain selain untuk memutuskan hal ini. Karena kalau yang aku lihat di sini udah malas untuk fight, udah terlalu banyak mungkin masalah, terlalu banyak untuk berantem, dan kayak itu lama-lama udah ngilangin gitu loh, udah ngilangin rasanya, dan ya udah gitu. Dia
mau nggak mau harus memutuskan ini. Dan mungkin dari pihak sebaliknya gitu ya, yang nggak terima gitu, dia mungkin tidak mengerti posisinya, bahwa gue udah capek, gue mau nggak mau harus, gue pengen hidup gue berubah gitu loh, rasanya tuh kayak begitu. Gue pengen 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 sesuatu yang lebih baik. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ada orang yang merasakan menjadi option di sini, dan dia udah capek untuk bersaing, berkompet dengan orang lain. Gue pengen orang memperlakukan seperti bagaimananya gue mementingkan mereka, mereka juga mementingkan gue, menghargai gue juga gitu ya. Timbal balik di mana di sini aku lihat adanya ketidakseimbangan. Begitu. Tapi masih ada orang yang menanti kabar. Sedangkan yang di sini udah kayak, ya udah, gue harus mengakhiri, gue harus berlalu gitu loh. Nah di sini buat orang yang belum bisa menerima dan ingin tahu ada apa di balik itu, kadang-kadang itu yang merampas kedamaian yang ada di dalam diri kita, dan itu bikin ya berantakan. Kalau emang pengen tenang jalan ke depan, terima ini dengan ikhlas dan belajarlah untuk melepaskan rasa penasaran itu gitu ya. So akhirnya sih kalau yang aku lihat, kalau kamu mendengarkan kata hati kamu, belajar untuk masuk ke dalam diri kamu bisa mendapatkan pencerahan pemahaman itu lebih luas lagi dibanding dengan kamu berusaha nyongkel ataupun mencari tahu dasar dan lain sebagainya dengan situasi ini gitu loh. Begitu ya. Oke, ini adalah untuk Aries yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aries yang berpasangan, ini adalah untuk Maret 2020 energi cinta asmara. Kita lihat apa ceritanya. Ace of Swords. Ingin bebas, ingin lepas, udah gak mau lagi kayak ketrap, terperangkap dalam situasi dan kondisi ini. Ini bisa kamu, bisa juga kamu merasakan orang yang dealing pada saat ini sama kamu, rasanya seperti itu. Dia tidak ingin diikat, tidak ingin ataupun tidak ada dalam komitmen ini gitu ya. Two of One, indecisive, masih, dan mungkin ini adalah kamu dengan si orang yang kamu sekarang sedang berurusan ini, dalam hubungan ini. Kamu mungkin berhadapan dengan orang yang seperti tidak bisa mengambil keputusan atau tindakan yang seharusnya dia ambil. Orang yang berubah gitu loh, keinginannya, maunya, dan segala sesuatunya gitu ya. Dan rasanya dia masih belum stabil, belum tahu apa maunya. Tapi ini juga bisa mengenai kalian. Kalian mungkin pengen lepas dari situasi ini tapi nggak tahu harus bagaimana. Pengen lepas tapi juga nggak mau kalau sampai harus berpisah. Pengen bebas tapi masih banyak hal yang ingin kalian pertahankan. Eight of Pentacles dalam keadaan tegap dan Strength card. Kalian berusaha untuk bisa mengupayakan si hubungan ini biar jadi lebih baik, biar jadi sesuatu gitu ya. Kalian berusaha memberikan fokus untuk berusaha keras untuk bisa membuat segala sesuatunya berfungsi, membuahkan hasil yang lebih baik, ataupun mengupayakan hubungan ini biar lebih baik lagi ke depannya. Buat beberapa dari kamu mungkin ingin mengupayakan supaya hubungan ini bisa lebih serius, bisa dibawa ke depan, punya masa depan dan lain sebagainya.
Strength card dalam keadaan terbalik. Tapi mungkin hal-hal yang terjadi ataupun pasangan kamu ini banyak membuat kamu jadi kehilangan kesabaran, kehilangan kekuatan kamu untuk bisa terus berjuang, untuk kayak ngapain gue segala sesuatu ini gue kerjain, ngapain gue berusaha mati-matian kalau kok kayaknya merekanya sendiri nggak mau ke arah yang sama. Mungkin dengan sikap dan tingkah lakunya mereka, kamu nggak melihat bahwa mereka juga menginginkan agar hubungan ini bisa seperti apa yang kamu pengenin gitu loh. Dan kamu mulai kehilangan tenaga gitu loh, mulai kehilangan tenaga ya, mulai kehilangan energi, udah mulai habis kesabaran gue. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha memfokuskan diri kamu ke pekerjaan kamu, ke keuangan kamu, ke karir kamu, dan lain sebagainya. Tapi ya kamu ngelihat ini tuh adalah satu hal yang perlu gue juga konsenin gitu loh. Ini juga perlu untuk dicari solusi. The Hierophant dalam keadaan terbalik, Queen of Cup dalam keadaan terbalik ya. Spesifik sekali buat kamu Aries. Kamu mungkin berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan dan mereka mungkin menjanjikan sesuatu bahwa gue akan nyelesain hubungan gue dengan pasangan gue ini karena mereka juga ngerasa tidak ada lagi jalan keluar dan lain sebagainya dengan masalah mereka sendiri. Tetapi kamu ngelihat ini orang kayak maju mundur dan tidak stabil dalam keputusan dia. Kamu mungkin juga mengharapkan ya terus apa kelanjutannya? Apa usaha lo untuk untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita ini apa gitu loh. Sedangkan kamu ngerasa bahwa hal yang dia tidak selesaikan ini adalah penghalang bagi kalian untuk maju ke depan. Nah, kalian mulai kehilangan kesabaran kamu karena kamu mungkin cuman dijanji-janjiin aja gitu loh. Kamu dijanji-janjiin aja, sedangkan kamu juga tidak mau untuk menghabiskan waktu kamu di sini gitu ya dengan mereka, dan mereka seperti nggak konsisten gitu loh, ngelihat merekanya tuh kayak nggak konsisten. Termasuk buat kamu yang ada di dalam hubungan. Kamu berada bersama orang, kalau yang aku lihat ini dengan orang yang tidak konsisten, di mana kamu tahu apa yang kamu pengenin, tujuan kamu apa dan kamu harus bagaimana, gua harus apa, dan itu pun mungkin sudah kamu aplikasikan gitu loh di dalam hubungan ini. Tetapi tidak begitu sebaliknya, yang kamu lihat merekanya maju mundur gitu ya, termasuk dengan The Hierophant. Mungkin buat beberapa dari kamu pengen menikah dengan orang ini, tapi dia kayak nggak siap, dan kamu mulai kehilangan kesabaran dengan ketidakpastian mereka, dengan ketidakkonsistenan mereka. Merekanya mungkin nanti aja, gue masih mau fokus di kerjaan, gue masih mau fokus di sini, di situ, dan lain sebagainya. Dan kalian mungkin mulai mulai penuh dengan tanda tanya. Apa sih yang lo tunggu lagi? Apa sih yang membuat lo nggak siap-siap? Apa sih yang membuat lo dan ini membuat kamu tuh jadi, perasaan kamu tuh jadi nggak karu-karuan. Dan buat beberapa dari kamu tuh kamu sangat lagi overly sensitive, emotional gitu ya. Dan kamu mungkin ngerasa kayak mereka nih nyembunyiin apa sih? Nyembunyiin apa sih dari gue gitu ya. Four of Pentacles, berusaha bertahan, ingin lepas, berusaha bertahan ya kan ini.
Kamu mungkin ngelihat gue udah nggak tahan lagi, gue udah nggak bisa lagi mengendalikan ini semuanya, gue udah usaha mati-matian untuk mengendalikan ini tapi malah buyar gitu ya. Eh, Kamu nggak tahu lagi apa yang benar apa yang salah gitu, dan kamu kayak mungkin rasanya kayak lagi, kenapa sih perasaan-perasaan gue tuh susah banget untuk gue lawan, susah banget untuk gue bisa pakai logic untuk bisa, ya kayak kamu kegelelep dalam emosi-emosi kamu, ataupun ini adalah orang yang kamu hadapi pada saat ini, yang dia mungkin sebentar-sebentar ya udahlah udahan aja, ya udahlah putus aja, ya udahlah udahan aja, ya udahlah putus aja, dan kamu kayak gue yang jadi kayak apa yang kamu lakuin tuh kayak rasanya buat kamu mungkin kayak lu nggak menghargai jeripaya gue, lu nggak menghargai segala apa yang gue lakuin, dan gue mau kasih usaha tapi lu kayak ngegampangin aja. Gue berusaha bertahan ya, tetapi lu kayaknya mau lepas, mau lepas, mau lepas, mau lepas, dan kamu udah mulai kayak ya udah deh, lu maunya apa sih gitu loh, rasanya kayak begitu. Tapi nggak bisa dipungkiri ini ada satu sisi yang berusaha bertahan, cuman eh, kamu juga nggak mau digantung di dalam situasi ini dengan keenggak yakinan mereka, keenggak pastian mereka nih, kamu nggak pengen terkatung-katung di situ. Gue mau bertahan kalau gue tahu jelas apa arah tujuannya. Tapi kalau gue harus bergantung dan mengatung-ngatung di sini tanpa ada arah tujuan yang jelas, mau ke utara kah, mau ke barat kah, mau ke selatan, mau ke timur, kalau memang jelas gue mau bertahan, gue mau berusaha. Tapi kalau yang lihat aja deh nanti, apa katanya ntar aja deh, itu gue kok nggak bisa ya, rasanya tuh kayak begitu. Ten of Pentacles, Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu ya ini juga bisa jadi mengenai orang yang memang tidak mempunyai kestabilan gitu ya. Dia tidak mau berusaha, tidak, ya intinya seperti itu, tetapi di kasusnya berbeda-beda pastinya. Ada yang di dalam masalah keuangan, ada yang dalam pekerjaan, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang ya mimpinya gede gitu ya. Ya maunya banyak, tapi dia kamu lihat uh, tidak ada tindakan yang pasti untuk mewujudkan hal tersebut. Ya kan? Yang tadi spesifik nih yang aku bilang. Mengenai dia sudah punya hubungan. Dan kamu melihat dia tidak ada usahanya untuk menyelesaikan hal itu sehingga kamu bisa lanjut. Sehingga kamu lebih jelas dengan tujuan kamu di dalam hubungan ini. Dan ini udah mulai bikin kamu mulai kehilangan kontrol, mulai kehilangan kendali gitu ya, mulai banyak ragu. Page of Cup dalam keadaan terbalik, Temperance dalam keadaan terbalik, Justice. Yang kamu harus lihat apakah ini adil? Ataukah ini hanya melukai satu sisi? Dan berani untuk mengambil keputusan, berani untuk jujur dengan orang lain, dan berani untuk jujur sama diri kamu sendiri. Ini juga mengenai kejujuran. Berani adil kepada apa? Kepada orang lain pun terhadap diri sendiri. Apakah kamu sudah adil menempatkan diri kamu dalam satu situasi dan kondisi di mana kamu
mengambang, terapung-apung tanpa satu kejelasan. Kamu akan dibawa kemana, mau kemana. Page of Cup dalam keadaan terbalik. Buat sebagian daripada kamu, dan mungkin ini ada hubungannya dengan tadi yang spesifik tadi aku bilang, mereka selalu pakai urusan anak-anak, sehingga membuat mereka jadi maju mundur gitu ya. Tapi ya ini pun termasuk ke dalam kamu, gitu loh. Setiap hal ada konsekuensinya. Aku tidak menghakimi kalian bila kalian berhubungan dengan orang yang masih punya pasangan. Ya, ingat ini spesifik. Tetapi kamu juga harus tahu konsekuensinya. Jangan pada awal, oh iya gampang, percaya, gue percaya, tetapi begitu begini kamu langsung menyalahkan banyak hal, banyak orang. Selalu ada peran serta kita dalam satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini adalah bagaimana kamu menyikapi dan memandang hal tersebut. Begitu. Ya. Oke. Ya, jalan keluarnya jadi bagaimana? Yaitu, kamu harus bisa adil dengan orang lain dan bisa adil dengan dirimu sendiri. Kalau kamu tahu kamu ada di dalam satu situasi yang tidak ataupun merugikan kamu dan tidak menguntungkan kamu, gitu ya, tidak baik untuk kamu pun harus bisa mengambil keputusan, mengambil satu sikap yang tegas dan berani jujur apa yang kamu perbuat ini sudah benar atau tidak. Kalau memang kamu sudah melakukan sesuatu yang benar dan orang yang sedang dealing sama kamu ini juga tidak melakukan, maksudnya tidak melakukan hal yang baik, yang mendekatkan kalian berdua kepada tujuan dan cita-cita. Nah ini kamu harus melihat, oh ya berarti kan gue harus nyeret-nyeret ini dan ini akan menjadi berat dan ini, nah itu kan juga konsekuensi. Kembali lagi, kamu maunya apa? Kamu inginnya apa? Dan beranikah kamu melihat kenyataan yang ada bahwa apa yang terjadi ini apakah mendukung dan mensupport gue untuk bisa maju ke hal yang lebih baik ataupun tidak? Karena di sini kalau yang aku lihat dengan adanya Hierophant dalam keadaan terbalik, ada orang yang bisa jadi tidak jelas di dalam hubungan ini, bisa jadi mereka tidak mau ada status yang jelas ataupun belum siap untuk itu, ataupun mereka ingin lepas gitu loh, ingin lepas dari situasi dan kondisi ini. Tapi penyebabnya adalah karena dia nggak stabil gitu loh, nggak stabil di dalam perasaan dan emosi-emosinya dia. Dia ngikutin, oh saat gue misalnya saat gue senang gue akan ngelakuin ini, dia bisa bicara itu dan lain sebagainya. Tapi saat dia ngerasa nggak enak, dia langsung ngebiarin, jadi tidak bisa menguasai emosinya. Kalau lagi suka dia akan lupa segala hal. Nah kalau mulai berat dia akan jadi kewalahan dan jadi berantakan. Termasuk dalam, nah ini karena masih ada pertanyaan-pertanyaan akan perasaan seseorang di dalam hubungan ini. Mulai ada keraguan. Begitu. Tapi masih ada pihak yang masih bertahan. Pengen bertahan, pengen mengupayakan, pengen bertahan, pengen mengupayakan. Dan dia pengennya adil. Tapi kalau misalnya ada orang yang udah gak mau gitu ya, ataupun ragu aja, gak pasti. Suatu hari pada saat dia dipaksakan, dia akan menyalahkan pihak yang maksain itu. Karena satu hubungan bisa berjalan dengan keinginan dua belah pihak. Kalau udah ada satu yang kepaksa, itu jalannya bakal banyak cegukannya gitu ya.
Oke, Aries, ini ada energinya Pisces, ada energinya Sagittarius, ada energinya Libra, Leo, Taurus, Cancer, Capricorn, Virgo. Ya, itu yang aku lihat, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Ya, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.